Bab 469, kau juga boleh bawa bantuan. Konferensi penjemputan dimajukan. Berita ini dengan cepat menyebar ke 3 kekuatan besar. Untuk saat ini, hanya 3 kekuatan ini yang punya kualifikasi untuk bersentuhan dengan era Paleosen. Pemimpin Sekte Pedang Kesatuan Agung dan Tuan Kota-Kota Wuxian segera membawa para murid inti sesekte dan sekota bergegas menuju Sekte Jalan Langit. Meski mereka tidak tahu kenapa orang-orang era Paleosen menetapkan konferensi penjemputan di Sekte Jalan Langit, mereka sama sekali tidak berani menunda. Konferensi penjemputan adalah satu-satunya jalan hidup yang tersisa bagi mereka. Pegunungan 10.000 Iblis. Raffi Ye juga pertama kali menerima kabar ini. Damian yang mengabari, menyuruhnya segera kembali ke sekte. Namun ia cukup heran. Konferensi penjemputan ternyata dimajukan. Ini jelas tidak normal. Raffi Ye terdiam sejenak, lalu tidak mau berpikir terlalu banyak. Ia menatap sekilas para kuat klan iblis yang baru saja ia bebaskan. Untuk mencegah mereka berbalik menyerang, setiap kali ia melepaskan satu orang, ia akan meninggalkan satu helai energi pedang di dalam tubuh pihak lain untuk mengunci roh mereka. Hati-hati pada orang lain itu tetap perlu. Bagaimanapun, sekarang ia sudah bukan dirinya yang dulu. Ia tak lagi punya kekuatan tak terkalahkan. Kalau para kuat klan iblis ini kompak berkhianat, ia benar-benar tidak sanggup menangani mereka saat ini. Setelah memberi beberapa pesan, ia langsung mengendarai pedang dan kembali ke Sekte Jalan Langit. Di tempat itu, para kuat klan iblis saling berpandangan. Lalu, wajah mereka penuh kepahitan. Begitu keluar, mereka langsung menyesal telah menyerah pada manusia. Tapi tidak ada jalan lain. Raffi Ye telah menanamkan energi pedang di tubuh mereka. Mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menyesal. Sekte Jalan Langit. Saat ini, Gou memimpin semua orang berdiri dengan hormat di dalam aula utama. Selain dia, Muri, Muran dan yang lainnya juga sudah berkumpul di aula. Sebenarnya ketiganya masih agak bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka konferensi penjemputan akan dimajukan. Tentu saja, bagi mereka, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Di dunia ini, mereka benar-benar tidak mau tinggal satu hari pun lebih lama. Semua orang bersemangat sekaligus gelisah. 2 bersaudara berjubah hitam putih yang duduk di kursi utama aula tampak sangat tenang. Sebagai orang yang datang dari era Paleosen, mereka tidak punya istilah memandang tinggi atau memandang rendah orang-orang dari dimensi ini. Bagi mereka, jangan bilang orang-orang di depan mata ini. Seluruh alam semesta ini saja hanya sebuah angka. Pada saat itu, Raffi Ye juga bergegas kembali dari luar. Ia muncul di dalam aula besar. Begitu ia muncul, kakak berjubah putih itu langsung menyipitkan mata. Hanya dengan satu tatapan, ia sudah mengenali Raffi Ye. Tentu saja, sebelumnya sudah ada seseorang yang memberinya data dan informasi. Hampir bersamaan, Harry yang juga muncul di aula. Begitu masuk, ia hanya melirik samar ke sekeliling. Lalu diam-diam berjalan ke sudut aula dan berdiri di sana. Melihat Raffi Ye dan Harry yang sudah tiba, Gou dengan hati-hati maju selangkah, lalu berkata dengan hormat, "Dua tuan utusan, semua orang sudah berkumpul." Kakak berjubah putih itu perlahan bangkit, lalu berkata, "Sesuai dengan ketentuan pasal ke-10.009 Hukum Dewan, setiap kali peradaban alam semesta era Paleosen memasuki zaman akhir hukum, semua bakat yang masih bisa dimanfaatkan di alam semesta tersebut harus dibawa pergi." Sambil berbicara, ia membuka telapak tangan. Sebuah pilar batu jatuh menghantam lantai. Bukan karena era Paleosen menganggap istimewa para jenius di dunia ini. Proses ini adalah prosedur yang dulu diperjuangkan kubu rasional. Setiap alam semesta yang akan dimusnahkan, para jenius dan monster berbakat di sana harus dibawa pergi. Kenyataannya, kebanyakan jenius dan monster dari berbagai alam semesta sama sekali tidak berguna di mata era Paleosen.
Namun ini adalah hukum yang ditetapkan era Paleosen. Baik kubu rasional maupun kubu ekstrim harus mematuhinya. Pria berjubah putih itu melirik pilar batu itu, lalu berkata, pilar ini akan berdiri di sini. Siapapun yang menyentuhnya dan membuat kristal di puncak menyala, berarti diakui sebagai bakat. Kalian boleh pergi ke panggung teleportasi ranah rahasia Bian Huang. Akan ada orang khusus yang membawa kalian menuju alam semesta peradaban baru. Mendengar itu, semua orang di aula serentak menoleh ke pilar batu itu. Di atas pilar terdapat 6 kristal dengan warna berbeda. Kristal di posisi paling atas berwarna ungu tua. Hampir bersamaan, Gowu dan Muri buka suara. Gio, Harry Yang. Dua pemimpin sekte itu sama-sama menatap jenius terhebat di sekte masing-masing. Karena mereka tahu, orang lain sama sekali tidak punya peluang. Muri menatap Harry Yang, agak bersemangat. Harry Yang, kemari. Jangan tegang. Ini cuma tes kecil. Di samping, Gowu juga buru-buru menarik Gio ke depan. Gio, kamu juga jangan tegang. Tenangkan hati. Raffi Ye mengangguk tipis. Ia sendiri tidak gugup. Ia hanya merasa ada yang janggal. Ia melirik pria berjubah putih itu sekilas, namun tidak bicara. Siapa duluan? Pria berjubah putih itu menatap keduanya dan bertanya. Muri buru-buru menarik Harry Yang ke depan pilar batu. Di bawah tatapan semua orang di Sekte Pedang Kesatuan Agung, Harry Yang mengulurkan tangan dan menempelkan telapak ke pilar. Boom! Dalam sekejap, semua kristal di pilar itu menyala serentak. Lalu pilar itu langsung meledak. Semua orang tertegun. Sedetik kemudian, seluruh Sekte Pedang Kesatuan Agung serentak bersorak gegap gempita. Diakui oleh era Paleosen. Ekspresi Harry Yang sendiri tetap tenang. Pria berjubah putih itu melirik Harry Yang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan satu pilar batu lagi dan meletakkannya di depannya. Gowu buru-buru menarik Gio ke depan pilar. Raffi Ye menatap sekilas pilar batu itu. Lalu ia menempelkan tangan kanannya. Beberapa kristal di bagian bawah langsung menyala. Melihat ini, Gowu dan para kuat sekte jalan langit seketika girang bukan main. Namun pada detik berikutnya, beberapa kristal itu tiba-tiba serempak padam. Gowu dan yang lain sontak membeku. Gowu buru-buru bertanya, ada apa ini? Sambil bicara, ia menoleh ke pria berjubah putih, Tuan utusan, ini. Pria berjubah putih itu tidak menjawab. Gowu segera menoleh ke Raffi Ye, Gio, cepat coba sekali lagi. Raffi Ye mengangguk. Ia melirik pria berjubah putih itu, lalu kembali menempelkan tangan ke pilar. Namun kali ini, kristal-kristal itu sama sekali tidak bereaksi. Ini. Wajah Gowu penuh ketidakpercayaan, bagaimana mungkin? Para kuat sekte jalan langit lainnya pun penuh tanda tanya dan kebingungan. Raffi Ye melirik pria berjubah putih itu tanpa bicara. Ia sudah mencium adanya konspirasi yang tidak wajar. Gowu menatap pria berjubah putih dengan suara bergetar, Tuan utusan, bolehkah kami ganti satu pilar tes lain? Ini. Pria berjubah putih itu langsung mengabaikannya. Gowu masih ingin bicara, namun Raffi Ye menahan lengannya, guru sekte, tidak apa-apa. Ia sudah sadar ada yang tidak beres. Ia cukup percaya diri pada bakatnya sendiri. Tidak mungkin satu kristal pun tidak menyala. Jelas, ini tidak normal. Dan dalam kondisi seperti ini, ia justru harus tetap tenang. Ia sendiri tidak takut. Tapi di sini adalah Sekte Jalan Langit. Kalau sampai terjadi sesuatu, Sekte Jalan Langit akan benar-benar tenggelam dalam kehancuran abadi. Namun tentu saja Gowu tidak rela. Harus tahu, ini satu-satunya jalan untuk melarikan diri dari tempat ini. Ia melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, Tuan utusan, pasti pilar ini yang bermasalah. Bakat Gio tidak mungkin serendah sampai satu kristal pun tidak bisa menyala. Mustahil.
Pria berjubah putih itu melirik Gowu sekilas. Boom! Tubuh Gowu langsung terbakar. Semua orang terkejut ketakutan. Raffi Ye juga tidak menyangka pihak lain akan langsung turun tangan. Ia buru-buru menempelkan telapak ke tubuh Gowu. Boom! Sebuah kekuatan kuat langsung menyelimuti Gowu. Hukum semua makhluk. Namun, kekuatan Raffi Ye saat ini sama sekali tidak mampu melawan pria berjubah putih itu. Hukum semua makhluk miliknya tidak bisa menekan kekuatan misterius yang membakar Gowu. Kedua pria berjubah putih dan hitam itu meski tidak sekuat pedang rangka neraka dan yang lain, tetap jauh melampaui para dewa terkuat di alam semesta Senling. Ini adalah penindasan dimensi. Sadar akan perbedaan kekuatan, Raffi Ye buru-buru menatap pria berjubah putih itu. Yang terhormat, kami tidak akan melakukan tes lagi. Mohon sudilah yang terhormat mengangkat tangan dan mengampuni dia. Namun pria berjubah putih itu hanya menatapnya dengan datar. Ia sama sekali tidak menghentikan serangan. Ia memang sengaja memaksa Raffi Ye turun tangan. Selama Raffi Ye berani menyerangnya, itu berarti Raffi Ye secara terbuka memberontak. Dengan begitu, ia punya alasan resmi untuk menghabisi Raffi Ye. Dan bisa melakukannya atas nama resmi era Paleosen. Ia tidak berani ceroboh. Karena asal-usul wanita bergaun ungu itu terlalu misterius. Orang di sekelilingnya juga kekuatannya dalam-dalam dan tak terukur. Pihak lain menyuruhnya melakukan ini, dan memberi bayaran yang sangat besar. Dengan sedikit mikir saja, ia tahu Raffi Ye di depannya ini pasti bukan orang biasa. Namun ia tidak bisa menolak. Karena yang diberikan terlalu banyak. Terlalu menggiurkan. Karena itu, demi keselamatan dirinya, ia harus membuat semua langkahnya rapat tanpa celah. Caranya adalah bersandar pada era Paleosen. Selama semua berjalan, legal dan sesuai aturan, meski di belakang Raffi Ye ada tokoh besar macam apapun, itu tidak berguna. Era Paleosen akan berdiri di belakangnya sepenuhnya. Sekalipun ia hanya dijadikan senjata oleh orang lain, semua harus berjalan legal dan sesuai prosedur. Melihat tatapan pria berjubah putih itu, Raffi Ye tahu pihak lain sedang sengaja memaksanya turun tangan. Karena mewarisi ingatan pedang rangka neraka, ia cukup paham beberapa hukum dan sistem di era Paleosen. Begitu ia menyerang, itu sama saja memberontak. Dan kalau memberontak, era Paleosen berhak mengerahkan kekuatan untuk menekan tempat ini. Memberontak. Melihat Gowu yang sebentar lagi akan hancur jiwa dan raganya, Raffi Ye sudah tidak peduli lagi. Ia langsung mengeluarkan pedang takdir dan mengaktifkan sungai jalan pedang. Ia tahu, orang di depannya berasal dari era Paleosen. Pasti mengenali garis warisan pedang milik pedang rangka neraka. Melihat ini, mata pria berjubah putih itu langsung menyipit pedang rangka neraka. Meski sedikit terkejut dan agak kaget, namun beban di hatinya justru hilang. Jadi, backing orang ini adalah pedang rangka neraka. Di era Paleosen, pedang rangka neraka memang punya status dan nama tertentu. Tapi tidak jauh lebih tinggi dari mereka. Hanya sedikit lebih tinggi. Soal kekuatan, juga kira-kira setara. Bisa dibilang, sekarang ia benar-benar merasa tenang. Ia mengibaskan lengan bajunya. Boom! Tubuh Gowu langsung terhapus tuntas oleh sebuah kekuatan. Namun ia tidak menyentuh Raffi Ye. Walau status pedang rangka neraka tidak setinggi itu, ia tetap tidak ingin sendiri turun tangan membunuh dan menanggung karmanya. Bagaimanapun, ia bisa meminjam kekuatan era Paleosen untuk menurunkan petir tribulasi pemusnah dunia yang sesungguhnya. Melihat Gowu dibunuh begitu saja, Raffi Ye terpaku di tempat. Di aula, semua orang sama sekali tidak menyangka tuan utusan itu akan benar-benar turun tangan membunuh orang. Pria berjubah putih itu membawa pria berjubah hitam melangkah keluar. Saat sampai di pintu, ia tiba-tiba berhenti. "Aku bernama Bailey. Kau boleh datang mencariku untuk balas dendam.
Tentu saja, kau juga boleh bawa orang. Silakan saja kau coba, apakah pedang rangka neraka itu sanggup membunuhku? Selesai bicara, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum mengejek. Lalu ia melangkah besar meninggalkan tempat itu bersama pria berjubah hitam di sampingnya. Bab 470, Kultivator Perempuan. Setelah Bailey dan saudaranya pergi, rombongan Sekte Pedang Kesatuan Agung dan Kota Wuxian juga ikut meninggalkan tempat itu. Mereka sama sekali tidak berani terus tinggal di sini. Sekilas saja sudah bisa dilihat kalau era Paleosen sedang menarget Sekte Tianxing, meski mereka tidak tahu alasannya. Tapi mereka harus menjauh dari Sekte Jalan Langit untuk menghindari terseret. Bagaimanapun juga, itu adalah era Paleosen. Kalau pihak sana ingin memusnahkan mereka, satu lirikan saja sudah cukup. Di dalam aula, Rafie tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana. Para murid Sekte Tianxing di sekelilingnya semua berwajah linglung. Mereka benar-benar tidak mengerti kenapa keadaan bisa berubah jadi seperti ini. Barusan masih di surga, sekarang jatuh ke neraka. Sekte Jalan Langit tamat. Semua murid Sekte Jalan Langit tampak pucat seperti mati. Bahkan Damian, yang sebelumnya menjadi tulang punggung semua orang, saat ini juga penuh kebingungan. Ia terpaku menatap adegan di depan mata. Sama sekali tidak menyangka keadaan akan berubah sampai sejauh ini. Tiba-tiba Rafie berkata, "Kakak senior." Damian menoleh menatap Rafie, suara bergetar, "Adik junior." Rafie menatapnya, "Tolong tenangkan para saudara seperguruan. Urusan lain biar aku yang tangani." Damian seperti menyadari sesuatu, wajahnya sedikit berubah. Buru-buru berkata, "Adik junior, jangan gegabah." Sambil berkata, ia meraih lengan Rafie, "Adik junior, kamu adalah harapan Sekte Jalan Langit kita." Rafie menepuk bahunya, "Jangan pikir macam-macam. Aku tahu batasnya." Selesai bicara, ia berbalik dan melangkah keluar. Di dalam aula, semua murid Sekte Jalan Langit masih saja terpaku dan linglung. Saat ini, harapan mereka terhadap masa depan benar-benar lenyap. Damian memandangi punggung Rafie yang perlahan menghilang di luar aula. Di luar, Rafie melesat naik mengendarai pedang. Ia datang ke ujung langit, mendongak menatap kedalaman Cakrawala Agung. "Boleh main seperti ini?" Tidak ada jawaban. Wajah Rafie perlahan menjadi bengis. "Bisa main seperti ini, ya." Bailey jelas-jelas sedang menarget dirinya. Namun sekarang, di seluruh era Paleosen, sama sekali tidak ada yang tahu identitas aslinya. Kenapa pihak lawan mesti menarget dia? Bailey maupun era Paleosen sama sekali tidak punya alasan atau motif. Bisa dibilang, ini sama sekali bukan era Paleosen yang menarget dirinya, melainkan orang lain. Dan orang itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu Lon Yang atau orang yang berdiri di sisi ibunya. Karena di seluruh dunia ini, yang paling tidak ingin melihat Rafie memenangkan taruhan ini, cuma dua orang itu. Namun pihak sana jelas tidak ingin turun tangan sendiri. Karena itu, mereka meminjam tangan era Paleosen untuk menyingkirkan dirinya. Rafie berdiri di puncak langit. Pandangannya menancap kuat ke Cakrawala Agung. Tetap tidak ada jawaban. Entah sudah berapa lama, Rafie akhirnya menarik kembali tatapannya. Ia berbalik, kembali mengendarai pedang, menembus Cakrawala Agung, lenyap di ujung langit. Kalau boleh main kotor seperti ini, untuk apa lagi Rafie harus menahan diri? Sekejap mata, Rafie kembali tiba di kediaman di Bianhuang. Ia langsung mendorong pintu dan masuk. Sang lelaki tua di dalam kediaman itu menatapnya dengan tenang. Telapak tangan Rafie terbuka. Pedang takdir terbang keluar. Dalam sekejap, sebuah sungai waktu memanjang di hadapannya. Sungai pedang. Melihat ini, kening lelaki tua itu langsung berkerut. Pedang rangka neraka. Rafie berjalan sampai di depannya.
Aku ingin membuat satu transaksi dengan senior. Lelaki tua itu menatap Raffiye. Transaksi. Raffiye mengangguk. Ya. Lelaki tua itu menatapnya tanpa bicara. Orang yang bisa mendapat warisan Dao dari pedang rangka neraka, tentu membuatnya tertarik. Raffiye berkata, aku bisa membantumu pergi dari sini. Mengembalikanmu ke era Paleosen, bahkan membantumu masuk ke kediaman Dewa Kuno. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Menjaga tempat seperti ini, gelap tanpa siang malam. Para penjaga kediaman seperti mereka, setiap saat memikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat sialan ini. Tapi orang yang bisa ditempatkan di sini pada dasarnya adalah mereka yang tidak punya latar belakang. Mau keluar dari sini, mana semudah itu. Pedang rangka neraka. Di era Paleosen, itu adalah eksistensi yang hanya bisa mereka pandang dari kejauhan. Kalau bisa mendapat bantuan dari orang di level itu, bagi mereka, itu adalah peluang sebesar langit. Dan pemuda di depan mata ini, jelas punya kemampuan itu. Karena sekali lihat saja, ia sudah tahu kalau pedang rangka neraka pernah menurunkan daunnya kepada pemuda ini. Namun melakukan hal seperti ini, pasti akan menimbulkan sebab akibat yang tak dikenal. Tentu saja, yang namanya keuntungan besar, pasti harus diiringi resiko. Tanpa ragu sedikit pun, ia menatap Raffiye. Katakan, taruhan sekali. Raffiye berkata, pertama, tolong kirimkan satu surat untukku. Kedua, saat Raffiye menyebutkan urusan kedua, lelaki tua itu langsung berdiri. Ia menatap Raffiye tanpa bicara. Namun ekspresinya amat berat dan penuh penolakan. Raffiye tahu apa yang ia khawatirkan. Tolong bantu aku sekali ini. Aku akan berutang budi padamu. Utang budi sebesar langit. Lelaki tua itu terdiam. Ragu. Urusan pertama bagi dirinya betul-betul sepele. Tapi urusan kedua, bukan tidak mungkin akan mengorbankan nyawanya sendiri. Utang budi sebesar langit. Lelaki tua itu kembali menatap Raffiye. Pemuda di depan mata ini bisa mendapat warisan Dao dari pedang rangka neraka. Jelas bukan orang biasa. Namun bagi dirinya, bila ia melakukan urusan kedua ini, itu artinya ia sedang bertaruh dengan nyawanya. Raffiye tiba-tiba berkata, kamu masih mau menghabiskan berapa banyak tahun lagi di sini? Tubuh lelaki tua itu sedikit bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu kembali menatap Raffiye. Tuan muda menusuk tepat di titik lemah. Aku kagum. Baik, urusan ini akan aku terima. Raffiye mengeluarkan 3 amplop dan menyerahkannya pada lelaki tua itu. Senior, terima kasih. Di setiap surat sudah ada alamatnya. Hanya saja, letaknya agak jauh dari sini. Mungkin akan sedikit merepotkan. Lelaki tua itu menerima amplop-amplop itu. Tidak masalah. Raffiye mengangguk, lalu berbalik pergi. Lelaki tua itu melihat sekilas surat-surat di tangannya. Lalu ia pun berbalik melangkah keluar. Setelah meninggalkan kediaman itu, Raffiye perlahan memejamkan mata. Kedua tangannya terkepal erat. Alam semesta Senling. Setelah pertempuran itu berakhir, tatanan di alam semesta Senling perlahan kembali normal. Menurut rencana awal Raffiye, energi spiritual di alam para dewa alam semesta Senling dibuka sepenuhnya untuk keluar. Energi spiritual di alam semesta Senling pun menjadi lebih padat dari sebelumnya. Para dewa juga tidak pergi. Sebenarnya, mereka tidak bisa pergi. Dengan tingkat mereka, mereka belum mampu menuju era Paleosen. Kalaupun bisa pergi, tanpa ada yang memimpin, justru akan sangat berbahaya. Karena itu, lebih baik tetap tinggal di sini, toh 3 dewa tertinggi sudah gugur. Sekarang, merekalah penguasa. Dan yang menjadi pemimpin mereka sekarang adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno sebenarnya masih ingin memperdalam hubungan dengan Raffiye. Sebab ia tahu, kalau suatu hari ingin pergi ke era Paleosen, satu-satunya jalan adalah lewat Raffiye.
Hari itu, di dalam kuil para dewa, Dewa Kuno tiba-tiba mengangkat kepala. Di kejauhan, sebuah bayangan samar terproyeksi masuk. Itu adalah seorang lelaki tua. Dewa Kuno sedikit bingung. Tuan siapa? Lelaki tua itu tidak bicara. Ia hanya membuka telapak tangan. Sebuah surat perlahan melayang ke hadapan Dewa Kuno, lalu sosoknya lenyap begitu saja. Telapak tangan Dewa Kuno terulur. Surat itu jatuh ke tangannya. Saat melihat tulisan di sampul surat, Dewa Kuno mendadak berdiri. Raffiye. Dewa Kuno tiba-tiba berkata, panggil semua dewa kemari. Begitu konferensi penjemputan usai, tiba-tiba sebuah kolam petir muncul di angkasa era Hanyuan. Kolam petir itu menutupi seluruh era Hanyuan. Di dalamnya, tak terhitung petir tribulasi bergulung dan berkilat. Gelombang demi gelombang tekanan petir yang mengerikan menjalar seperti ombak dari antara langit dan bumi. Tribulasi alam semesta turun lebih awal. Seluruh makhluk di era Hanyuan tercengang. Tekanan tribulasi alam semesta ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh alam semesta setingkat mereka. Dalam sekejap, era Hanyuan menjadi kacau balau. Sekte Jalan Langit. Damian menatap ke atas, menatap tribulasi alam semesta itu, wajahnya juga penuh ketidakpercayaan. Kenapa tribulasi alam semesta bisa datang begitu saja? Di suatu tempat di dalam kekosongan. Baisi menunduk memandangi dunia di bawah. Petir tribulasi ini kurang. Tambah lagi. Di sampingnya, pria berjubah hitam berkata rendah, kakak, hanya dengan petir tribulasi ini saja, sudah cukup untuk memusnahkan alam semesta ini berkali-kali. Baile tiba-tiba menoleh menatap pria berjubah hitam itu. Tambah mengerti. Pria berjubah hitam tak berani membantah. Ia hanya bisa terus mengendalikan dan memperkuat tribulasi alam semesta itu. Tak lama, petir tribulasi dalam kolam petir itu perlahan berubah warna. Dari semula warna normal, berubah menjadi hitam. Kekuatan mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Petir tribulasi seperti ini, jangan bicara memusnahkan alam semesta kecil seperti ini. Bahkan beberapa alam semesta berdimensi 8 atau 9 pun belum tentu sanggup menahannya. Baile menatap ke bawah tanpa ekspresi. Ingat, begitu sudah memilih jadi orang jahat, jangan pernah lembeh dan harus habisi sampai tuntas. Pria berjubah hitam ragu sejenak, lalu berkata, Kak, Raffiye itu tidak sederhana. Aku agak khawatir. Baile berkata tenang, orang di belakang dia hanyalah pedang rangka neraka. Naik satu tingkat lagi, paling jauh ya kediaman Dewa Kuno. Kita ini adalah orang-orang pemilik ladang. Kediaman Dewa Kuno tidak bisa menyentuh kita. Jadi paling-paling nanti hanya dihukum secara simbolis. Bahkan mungkin tidak akan ada hukuman sama sekali. Pria berjubah hitam masih ingin bicara, tapi Baisi kembali berkata, hei, hitam kecil, setelah pekerjaan ini selesai, kita pergi hidup sebagai orang baik. Kakak janji, ini benar-benar yang terakhir. Pria berjubah hitam berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Sambil berkata, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyeringai bengis. Kalau begitu, kita tambah lagi kekuatan petir tribulasinya. Jangan beri Raffiye kesempatan sedikit pun. Sekali bertindak, harus sampai tuntas. Selesai bicara, ia kembali mengendalikan petir tribulasi. Langsung memperkuatnya lagi. Di bawah sana, petir tribulasi di dalam kolam petir itu berubah dari hitam menjadi merah darah. Tribulasi darah. Petir tribulasi seperti ini umumnya hanya muncul di alam semesta berdimensi 11. Tribulasi darah tingkat 11. Munculnya tribulasi seperti ini di alam semesta peradaban setingkat ini, sama saja seperti meledakkan bom atom di tengah kawanan semut. Kedua kakak beradik itu sangat paham. Begitu mereka turun tangan, harus mengerahkan seluruh kekuatan. Singa memangsa kelinci pun tetap harus menggunakan seluruh tenaga. Selesai pekerjaan ini, langsung kabur.
Di sisi lain, di suatu sudut kekosongan galaksi bintang, di dalam sebuah aula besar, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapan wanita bergaun ungu. Ia melapor padanya. Wanita bergaun ungu hanya diam mendengar. Entah sudah berapa lama, lelaki tua itu ragu sejenak lalu berkata, meski yang dijatuhkan adalah tribulasi darah, bawahan ini juga tidak berani menjamin pasti bisa menyelesaikan Raffiye. Wanita bergaun ungu mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada langkah cadangan. Lelaki tua itu langsung paham. Ia membungkuk dalam-dalam, lalu mundur. Di samping, seorang perempuan yang membawa pedang berjalan mendekat. Kalau Raffiye ada di sini, ia pasti akan sangat terkejut. Wanita bergaun ungu berkata, merepotkanmu. Kultivator perempuan itu menatapnya. Sudah pikirkan akibatnya. Wanita bergaun ungu perlahan memejamkan mata. Aku tidak percaya anakku tidak lebih penting dari seorang luar. Bersambung.